Setelah saluran air Sungai Progo di tanggul darurat berhasil ditinggikan, atau dengan kata lain dibuntu ya, meskipun tidak buntu, sekarang permukaan air di Sungai Progo terus naik dan aliran air di celah itu makin deras. Mari kita lihat selengkapnya di video ini, dan video drone ini akan berlanjut di bagian akhir dari video ini. Mari jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Oke, sekarang saya ada di proyek dam Serandaan yang ini sudah selesai ini. Namun saya akan melihat situasi dan kondisi terkini. Mari. Nah, ini suasana atau situasi Sungai Progo ya, setelah celah yang ada di tengah tanggul itu ditutup ya, ditutup rapat ya. Jadi sekarang airnya sudah melimpah ke sini teman-teman. Nah, yang di sebelah depan saya ini, dulu truk-truk itu masuk di sini ya. Truk-truk itu parkir di sini, ngangkut batunya, nunggu antrian di sini ya. Tapi sekarang sudah tergenang air seperti ini, sehingga boleh dikatakan pembangunan tanggul darurat ini sudah selesai. Dan di sebelah selatan ini banyak yang mancing ya, banyak sekali ini yang mancing. Ada beberapa orang, mungkin ada 10 orang ya, di pinggir Sungai Progo, dan di sebelah selatannya Gronsil ini. Ini airnya cukup tinggi ini teman-teman, harus hati-hati ya ini. Ini sekitar 2 meteran ada, karena tinggi Gronsil ini sekitar 3 meteran. Kalau kita lihat di sebelah selatannya seperti itu ya. Nah, itu nampak sekali. Ini saya melewati Gronsil ya. Jadi di tengah ini kadang-kadang ada juga orang yang berolahraga. Kemudian di sebelah utara sana ada jembatan Serandaan 2. Nah, sekarang sudah terendam air semuanya, sampai pondasinya itu udah nggak kelihatan ya, yang pondasi yang dasar sungai itu, dasar jembatan ya, udah nggak kelihatan. Ini cukup tinggi ini permukaan airnya ini, karena ini ada sekitar 2 meteran ya. Jadi kalau tercebur ke sungai ini ya berbahaya memang ini. Ini banyak yang mancing juga, tapi nanti saya akan menerbangkan drone untuk melihat lebih dekat lagi, karena terus terang ini saya tidak berani ya kalau ke timur ya. Memang harus hati-hati teman-teman. Nah, di sebelah timur sana kelihatan ada tetrapod ya, kemudian ada kren warna merah, dan ada beberapa orang yang mengambil gambar nampaknya ya. Oke. Tadi seperti ini suasana terkini. Ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 23 Maret kalau tidak salah nih ya. Oke, karena ini suasananya masih sepi, mungkin sudah dianggap selesai untuk sementara ya, tapi alat-alat berat di sana masih ada ekskavator, ada kren ya. Nanti untuk melihat lokasi di sana pakai drone aja teman-teman, karena permukaan airnya tinggi banget ini. Nanti kemungkinan airnya itu bisa semakin tinggi. Mudah-mudahan tidak banjir. Kalau banjir semakin tinggi ya teman-teman ya. Ini sebetulnya sudah dekat ya, tapi karena panas ya, tadi agak silau mungkin di videonya ya. Kemudian saya lihat di sisi selatan memang udah banyak yang retak-retak seperti kemarin, atau pernah saya laporkan juga ya di video-video saya sebelumnya. Kemudian retakan di sana itu makin besar, itu retakan dari dinding Gronsil ya, itu makin besar itu. Saya nggak tahu bisa kenapa makin besar ya, apa karena beban dari tembok itu sendiri ya, yang menyebabkan
dia makin besar. Nah, kelihatan dari sini teman-teman, itu airnya ada yang bocor lewat bawahnya celah-celah batu itu ya, ada yang bocor di situ ya. Dan itu tanggul darurat itu tinggi banget itu. Kalau kita lihat setinggi ground seal ini sudah termasuk tinggi ya, karena dari sisi selatan segini. Kita lihat ya. Dari sisi selatannya ada ini berapa meter nih, tinggi banget ya. Airnya tenang banget, tapi ini airnya ada yang muter ke sini ya. Ini gerakan airnya ya teman-teman ya, dari arah timur sana belok sini ya. Ini gerakan dari sampah ini ya, kelihatan muter sana ya, kemudian berputar-putar di sekitar sini, tapi putarannya lambat ya, karena air Sungai Progo ini yang mengalir ke selatan hanya di sana, ada di celah itu, celah tengah itu ya. Nanti akan saya lihat lewat drone ya, silahkan mengikuti lewat drone ya teman-teman ya. Kita mendekat lagi, coba, karena ada orang di situ ya. Tapi ini makin dalam ini, jadi makin ke timur ini makin dalam. Karena dulu di sini tempat lewat truk ya ini ya. Jadi makin ke timur sana makin dalam, karena makin dronjong ya istilahnya ya. Jadi Sungai Progo seperti ini, banyak yang mancing ya kalau pas tidak banjir. Oke, kita lihat dari sisi yang lain, mari. Ini adalah kondisi dari dam Serandaan setelah tanggul darurat berhasil ditimbun sampai atas, diuruk atau ditimbun atau dibuntu ya, tetapi tidak buntu ya, dengan tetrapod beberapa buah ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, saya melihat dengan drone ini ya. Ini adalah penampakan dari ground seal di bagian tengah dari Sungai Progo itu. Nah, ini airnya cukup tenang, tetapi air ini kalau saya amati agak berputar ya, agak ada aliran dari arah tengah ke arah barat. Kalau saya perhatikan tadi ada sampah itu ada pergerakan seperti itu. Nah, ini bagian tengah dari tanggul ya, terlihat sedikit agak ke barat. Nah, ini kita lihat pergerakan dari drone-nya ya. Ini masih agak berhenti di bagian dekat dengan celah, dan ini celahnya bisa kita lihat, bisa kita perhatikan di situ air mengalir tapi permukaannya dangkal ya, karena sudah cukup tinggi itu tanggul daruratnya. Tapi setinggi apapun, kalau air itu selama masih naik terus tetap akan mengalir ke arah selatan ya. Nah, ini sisi selatan dari proyek perbaikan atau pembuatan tanggul darurat ya, itu masuk wilayah Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Sementara saya ada di Desa Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo ya. Nah, ini kita gerakkan lagi mundur. Nah, ini bagian celahnya ya yang kelihatan dari drone itu. Nah, ini agak banter pergerakannya karena anginnya cukup banter. Saya khawatir kalau tiba-tiba drone-nya tidak bisa melawan angin yang banter itu. Nah, sisi selatan itu banyak yang mancing ya, banyak orang yang mancing. Nah, ini saya gerakkan terus ke arah barat ini. Tetapi pada keadaan ini sebelah selatannya nampak
lebih rendah ya, jauh lebih rendah. Jadi air yang di sisi utara Ground Seal itu cukup dalam itu sebenarnya tuh. Jadi cukup bahaya juga khususnya bagi yang tidak bisa berenang. Karena saya pernah turun ke sisi sebelahnya Ground Seal itu cukup dalam itu. Nah ini bagian selatannya ya, ada banyak orang mancing di situ ya. Nah selisih airnya bisa diperhatikan ya, cukup tinggi ya. Nah ini kemudian di sini ada pergerakan air dari arah tengah ke arah barat. Nah, ini kelihatan dari atas ya. Seperti itu keadaannya. Nah mudah-mudahan tanggul darurat yang sudah berhasil diselesaikan itu meskipun belum selesai sempurna, belum selesai 100% karena masih ada alat berat, ada ekskavator di sisi timur, sehingga ada kemungkinan masih disempurnakan atau pekerjaan masih dilanjutkan. Nah ini saya semakin dekat ya, dan airnya makin tinggi juga ini. Kalau kita lihat nih permukaannya itu ya, kalau tidak makin tinggi di celah itu makin deras ya. Hanya ada dua pilihan itu. Kalau di sana tidak mampu mengalirkan semuanya, permukaannya ini makin tinggi ya, sampai nanti ada celah baru yang bisa untuk lewat air Sungai Progo ini. Nah di depan itu masih ada gundukan pasir ya, karena pasir-pasir itu dulu sebagian diangkut pakai truk dipindah ke arah timur ini. Saya pernah melihat itu ya, tapi mungkin itu tersisa. Dan di sisi barat ini kemungkinan sudah dianggap selesai ya. Karena apa? Karena kalau belum selesai misalnya mau mensuplai batu lewat mana gitu ya. Jadi kemungkinan di sisi timur yang bisa dilewati ya. Karena kalau dari sisi barat jelas tergenang air ini. Dan mungkin harapannya air ini bisa melewati Ground Seal ini ya. Jadi harus dari sisi barat berarti. Ini terus naik ini permukaannya ya. Tadi saya menyabrang di sana. Kalau permukaannya terus naik berarti nanti saya makin dalam itu. Makin dalam basahnya. Oke ya, itu di sisi utara seperti itu ya. Nah celah tengah yang kemarin ditutup itu sekarang sudah dilewati air ya. Meskipun permukaannya tidak terlalu dalam, permukaan di atas celah yang ditutup itu ya. Itu nampak di video ini ya, mudah-mudahan agak jelas. Kemudian yang di bagian depan saya ini dulu jalur truk ya, itu kelihatan ya bekasnya ini. Nah ini jalur truk ke sana, tapi sekarang juga sudah digenangi air ya. Oke, saya akan mendekat sisi kanannya seperti apa. Kemudian yang sini juga sudah digenangi air, karena dulu saya pernah sampai ke sana, ya, sampai pohon-pohon pisang itu untuk mengambil gambar di jembatan Selantaan itu. Sekarang sudah tidak bisa karena sudah digenangi air semuanya ya. Nah ini jalur truknya sudah ditutup di sini. Itu ada penutupan gundukan pasir itu ya. Sudah ditutup, kemudian di depan ini sudah dipenuhi dengan air ini. Oke, saya akan mendekat lagi. Di sisi barat ya, seperti itu ya genangan airnya. Dulu truknya sampai sini ya teman-teman ya, karena udah gak berani. Oke, seperti ini keadaannya. Ini sehari setelah celah berhasil ditutup seperti ini ya. Dan di atas sana itu jembatan ya, jembatan Selantaan 2. Dan di utara sana jembatan Selantaan 1. Ini genangan airnya kelihatan. Kalau kemarin dasar dari pondasi ya, itu yang bentuk kotak itu kelihatan tidak terendam, sekarang sudah terendam. Dan ini lama-lama pasirnya akan mengumpul dan pilar-pilar di bagian bawahnya tidak tergerus oleh aliran sungai, dan aliran sungainya tenang ya.
tenang menghanyutkan. Mudah-mudahan tidak ya. Tenang tapi memang tenang aman ya.